4 pemain yang masih kesulitan di era revolusi Michael Carrick di Man United. Bakal segera dijual? Performa Michael Carrick bersama Manchester United tengah menuai pujian. Sejak ditunjuk sebagai pelatih interim pada Januari lalu, legenda klub berusia 44 tahun itu sukses membawa Setan Merah meraih 7 kemenangan dari 9 laga Premier League. Di tengah tren positif tersebut, sejumlah pemain tampil menonjol. Nama-nama seperti Benjamin Sesko dan Bruno Fernandes menikmati performa terbaiknya. Bahkan, Casemiro dan Senne Lammens juga menunjukkan konsistensi di bawah arahan Carrick. Namun, tidak semua pemain merasakan dampak positif dari perubahan tersebut. Beberapa nama justru masih kesulitan menembus tim utama dalam periode yang bisa disebut sebagai revolusi kecil pasca era Ruben Amorim. Berikut 4 pemain yang masih tertinggal selengkapnya. Joshua Zirkzee menjadi salah satu pemain yang paling terdampak. Penyerang asal Belanda itu kesulitan menembus starting 11 karena kalah bersaing dengan Sesko, serta berada di belakang Bryan Mbeumo dalam urutan pilihan lini depan. Skema permainan Carrick yang fleksibel dengan rotasi antara Sesko dan Mbeumo sebagai ujung tombak membuat ruang bagi Zirkzee semakin sempit. Situasinya bahkan tak banyak berubah sejak era Amorim. Dalam 9 pertandingan terakhir di Premier League, Zirkzee belum sekalipun menjadi starter. Hanya mencatatkan total 11 menit bermain. Indikasi jelas bahwa perannya di tim semakin terpinggirkan. Nasib Manuel Ugarte sedikit lebih baik dari Zirkzee dalam hal menit bermain, tetapi tetap jauh dari kata ideal. Gelandang asal Uruguay itu baru mengoleksi 56 menit selama periode kepemimpinan Carrick. Masalah utamanya terletak pada persaingan di lini tengah. Carrick lebih mempercayakan duet Kobbie Mainoo dan Casemiro sebagai poros utama. Keduanya dinilai mampu memberikan keseimbangan yang dibutuhkan tim. Peran Ugarte sebagai gelandang bertahan bertipe perusak justru kurang cocok dengan pendekatan taktik Carrick saat ini, sehingga membuatnya kesulitan mendapatkan tempat reguler. Altay Bayindir sebenarnya sempat mendapat kesempatan di bawah Amorim, terutama ketika Andre Onana kehilangan posisi utama. Namun situasi berubah drastis setelah kedatangan Lammens pada bursa transfer musim dingin 2025. Kiper muda asal Belgia itu langsung merebut posisi utama dan menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Sejak Carrick mengambil alih, Bayindir belum tampil sama sekali dalam 9 laga terakhir. Dengan sisa musim yang terbatas, peluangnya untuk tampil tampak semakin kecil. Sementara itu, Tyrell Malacia juga masih berjuang keluar dari situasi sulit. Bek kiri asal Belanda itu sempat hampir meninggalkan klub setelah rencana peminjamannya ke LCCF gagal terwujud pada hari terakhir bursa transfer. Minimnya jumlah pertandingan yang dijalani Manchester United musim ini hanya sekitar 40 laga, semakin mempersempit peluang Malacia untuk tampil. Di era Carrick, ia baru mencatatkan 2 menit dalam 1 penampilan singkat. Dengan kondisi tersebut, masa depan Malacia di Old Trafford kian tidak menentu, dan potensi hengkang pada bursa transfer musim panas menjadi opsi yang realistis. Man United dihantam kabar buruk. Matthijs de Ligt mungkin tak bisa bermain lagi di sisa musim ini. Kabar kurang menggembirakan datang dari lini pertahanan Manchester United. Bek tengah andalan mereka, Matthijs de Ligt, berpotensi tidak lagi tampil hingga akhir musim akibat cedera yang tak kunjung membaik. Hal ini diungkapkan langsung oleh pelatih Michael Carrick yang mengakui bahwa proses pemulihan sang pemain berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Dengan hanya menyisakan 8 pertandingan musim ini, peluang de Ligt untuk kembali ke lapangan semakin menipis. De Ligt pertama kali mengalami cedera pada November lalu. Saat itu, ekspektasi awal menyebutkan bahwa ia hanya akan menepi dalam waktu singkat. Namun, kenyataannya berbeda. Hingga kini, pemain asal Belanda tersebut masih menjalani proses rehabilitasi. Cedera tersebut didapat de Ligt saat membantu United meraih kemenangan atas Crystal Palace. Sebelum insiden itu, ia tampil impresif dengan bermain penuh di setiap pertandingan musim ini, seluruhnya di bawah arahan Ruben Amorim. Sayangnya, sejak saat itu, Carrick belum sekalipun bisa kembali menurunkannya di lini belakang. Carrick menjelaskan bahwa cedera punggung yang dialami de Ligt tergolong kompleks dan sulit diprediksi.
Ia menegaskan bahwa tim medis dan pelatih tidak ingin mengambil resiko dengan memaksakan sang pemain kembali terlalu cepat. Cedera seperti ini memang sulit ditebak. Kadang terlihat membaik, tapi tiba-tiba kembali bermasalah. Saat ini dia memang menunjukkan perkembangan, tapi tidak secepat yang kami harapkan, ujar Carrick. Ia juga menambahkan bahwa klub akan tetap bersabar dan memberikan waktu penuh bagi De Ligt untuk pulih sepenuhnya, meski belum ada kepastian kapan sang bek bisa kembali bermain. Dengan situasi yang ada, Manchester United tampaknya harus bersiap menutup musim tanpa kehadiran De Ligt, sembari berharap sang bek bisa kembali dalam kondisi terbaik pada musim berikutnya. Bournemouth, ketar-ketir lihat MU. Mereka ngeri banget. Manajer Bournemouth, Andoni Iraola, mengomentari Manchester United lawan mereka di Premier League dini hari tadi. Ia mengakui bahwa Manchester United jadi ancaman nyata bagi timnya dan 4 besar lainnya. Bournemouth menggelar pertandingan pertama pekan ke-31 Premier League 2025-2026 pada dini hari tadi. Mereka menjamu Manchester United di Vitality Stadium. Tim tamu sendiri datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka baru saja mengalahkan salah satu tim kuat Inggris, Aston Villa, dengan skor 3-1 di akhir pekan kemarin. Iraola tidak menampik bahwa setan merah benar-benar jadi ancaman nyata bagi timnya. Mereka, Man United, adalah tim terbaik di Premier League dalam beberapa bulan terakhir, buka Iraola dalam konferensi persnya baru-baru ini. Menurut Iraola, Manchester United tampil beda semenjak dilatih Michael Carrick. Ia menyebut setan merah tampil atraktif dan selalu menebar ancaman ke gawang lawan yang mereka hadapi. Mereka belakangan ini bermain dengan sangat baik. Penampilan mereka terlihat fantastis di setiap pertandingan yang mereka mainkan, sambung Iraola. Belakangan ini mereka juga kerap mencetak banyak gol dan mereka memiliki banyak pemain top di dalam tim mereka saat ini. Lebih lanjut, Iraola mengakui bahwa Bournemouth benar-benar harus mempersiapkan diri dengan baik jika mereka ingin mengalahkan Manchester United. Ia percaya bahwa ada titik lemah dalam permainan setan merah yang bisa mereka eksploitasi, sehingga ia berharap timnya bisa menemukan titik lemah itu dan mengeksploitasinya agar mereka bisa mengalahkan sang tamu di laga tadi. Kami akan menghadapi masalah besar saat berhadapan dengan mereka. Kami akan mencoba mencari kelemahan mereka di pertandingan nanti, pungkasnya. Bournemouth sendiri memiliki rekor yang apik belakangan ini di Premier League. The Cherries tidak tersentuh kekalahan di 10 laga terakhir mereka di Premier League, dan Iraola bertekad untuk memperpanjang rekor apik tersebut. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin!